Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Dugaan Manipulasi Data dalam Proses Pemilu di Indonesia menurut Gensi, dengan dosen pengampu Dr. Andes Aloysius Jondar, MSI. Jadi di sini ada table of content dari tugas kami. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian pemilu, metode penelitian, hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan. Baik, untuk latar belakang, integritas pemilu merupakan fondasi demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat secara jujur dan adil sesuai nilai Pancasila. Namun pemilu serentak 2024 diwarnai dugaan manipulasi data mulai dari DPT hingga ketidaksesuaian data Sirekap dengan C hasil plano yang memicu proses protes publik, gugatan ke Mahkamah Konstitusi serta sidang etik DKPP. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana dugaan manipulasi data pemilu telah membuat prinsip kedaulatan rakyat pada sila keempat dan asas jujur dan adil sebagai pilar dasar dalam sistem demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua, sejauh mana praktik manipulasi data pemilu menunjukkan adanya degradasi etika dan moral sila ke-1 dan kedua di kalangan penyelenggara terutama pada Gensi, dan apa faktor internal atau eksternal yang mendorong pelanggaran nilai-nilai luhur tersebut. Lalu yang ketiga, apa dampak sosial, politik, dan hukum yang paling signifikan dari manipulasi data pemilu terhadap legitimasi hasil pemilihan dalam demokrasi dan terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Lalu yang keempat, bagaimana efektivitas mekanisme hukum dalam dan kelembagaan Baswalu MK dalam menjamin penegakan hukum rule of law terhadap kasus dugaan manipulasi data serta mengukur tingkat kepercayaan publik Gensi terhadap institusi demokrasi. Lalu yang terakhir, solusi sistematis dan kebijakan seperti apa yang perlu dirumuskan untuk mencegah keberulangan praktik manipulasi data guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan memperkuat konsolidasi demokrasi Pancasila di masa depan. Lalu untuk tujuannya, menganalisis secara mendalam bagaimana dugaan manipulasi data pemilu telah menghambat perwujudan kedaulatan rakyat dan mengevaluasi implementasi asas kedaulatan jujur dan adil dalam konteks demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua, identifikasi dan menganalisis faktor-faktor etiologis yang menyebabkan erosi moralitas dan etika pada sila ke-1 dan kedua. Lalu yang ketiga, mengukur dampak sosial politik, dan hukum manipulasi data terhadap legitimasi kekuasaan hasil pemilu serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut mengikis keadilan sosial. Lalu yang keempat, untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi efektivitas lembaga pengawas dan peradilan Baswalu atau Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas proses demokrasi melalui penegak hukum yang transparan dan akuntabel. Lalu yang terakhir, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan solusi struktural yang berbasis pada nilai persatuan Indonesia dan prinsip reformasi sistem untuk memperkuat demokrasi Pancasila dari ancaman manipulasi data. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya pengertian umum dari pengertian pemilu. Pemilu umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara kompetitif sekaligus menuntut integritas, profesionalisme penyelenggara, serta partisipasi aktif masyarakat guna menjamin kualitas dan legitimasi demokrasi. Di pemilu menurut Jimli Asidik, pemilu adalah syarat mutlak demokrasi yang harus dijalankan secara berintegritas dan beretika. Menurut Indria Sameko, pemilu merupakan pasar politik sebagai kontra sosial antara pemilih dan peserta pemilu.
Selanjutnya, menurut Haris Azhar, pemilu memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi proses dan hasilnya. Pemilu menurut Pancasila sendiri, di sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, pemilu harus berlandaskan moral, kejujuran, dan etika serta bebas dari kecurangan. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, menjamin kesetaraan hak pilih dan perlakuan adil bagi semua warga negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, pemilu menjaga persatuan bangsa dan menghindari konflik serta politik identitas. Selanjutnya, pemilu menurut Pancasila dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, yaitu pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat melalui bermusyawarah dan asas luhur jurdil. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu inklusif dan adil untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada persepsi publik dan pendapat narasumber terkait dugaan manipulasi data pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap pandangan, pengalaman, dan makna yang dibangun oleh subjek penelitian. Data utama diperoleh melalui wawancara tatap muka, sehingga informasi yang dikumpulkan bersifat kontekstusi dan mendalam. Yang kedua, subjek penelitian. Pertama yaitu Ganjet, untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu. Yang kedua, narasumber. KPU, Bawaslu, DKP, MK, dan akademisi untuk memperoleh pandangan kelembagaan dan analisis berbasis nilai Pancasila. Yang ketiga, media massa sebagai sumber data sekunder untuk melihat pada pemberitaan dan dinamika isu manipulasi data pemilu 2024. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Kuesioner terbuka untuk mengadi persepsi publik. Yang kedua, wawancara tatap muka dengan narasumber terkait pemilu. Yang ketiga, studi media mengkaji pemberitahuan dan kasus pemilu 2024. Selanjutnya, indikator penelitian. Yang pertama, keberagaman calon. Kedua, calon tunggal atau kotak kosong. Yang ketiga, dominasi koalisasi politik. Yang keempat, tingginya biaya politik. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Reduksi data, menyaring data yang relevan. Yang kedua, penyajian data, narasi dan tabel sederhana, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama. Yang selanjutnya adalah validitas penelitian. Yang pertama, kredibilitas, triangulasi dan verifikasi data. Yang kedua, dependabilitas, konsistensi proses penelitian. Yang ketiga, konfirmabilitas, hasil berdasarkan data bukan bias peneliti. Hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi Gen Z dan narasumber terhadap dugaan manipulasi data pemilu 2024. Data diperoleh melalui kuesioner terbuka, wawancara, dan analisis media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu manipulasi data dipersepsikan beragam, mulai dari kecurangan teknis hingga anggapan sebagai strategi politik, serta berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Persepsi Gen Z. Yang pertama, menyadari adanya kejanggalan teknis.
perbedaan data TPS dan sistem. Yang kedua, menganggap isu manipulasi sebagai alibi politik pihak yang kalah. Yang ketiga, menurut transparansi, audit, dan bukti objektif sebelum menyimpulkan adanya manipulasi. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan analisis menurut sumber. Menurut narasumber Zaki, 23 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Bagi Zaki sendiri tidak setuju dikarenakan adanya manipulasi data pada KPU didasari oleh berbagai pandangan yang dimana sebagian menganggapnya sebagai fakta yang mendukung bukti. Sementara sebagian lain melihatnya sebagai alibi politik. Situasinya sangat kompleks dan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian narasumber Zahra, 22 tahun, berjenis kelamin perempuan, yang dimana menurut pendapat pribadinya tidak setuju tentang manipulasi data atau kecurangan pemilu dan masalah itu seringkali terlalu dibesar-besarkan. Yang ketiga, menurut narasumber Akmal, berusia 20 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, menurut pendapatnya mungkin itu hanya alibi saja, dikarenakan KPU sebesar itu masih bocor. Pendapat saya jadi nggak mungkin sebenar-benarnya. Selanjutnya nomor 4, menurut narasumber Maudi, 19 tahun, berjenis kelamin perempuan. Menurut Maudi sendiri cenderung percaya bahwa adanya realitas kebocoran data-data di KPU. Terus bukan hanya tujuan kosong, juga setelah itu karena ada investigasi oleh Polri dan analisis log server oleh KPU-nya sendiri. Kelima, menurut narasumber Nabila, 19 tahun, berjenis kelamin perempuan. Menurutnya sendiri, cenderung percaya bahwa ada realitas kebocoran data di KPU bukan hanya tujuan kosong karena ada investigasi oleh Polri dan analisis log server oleh KPU-nya sendiri. Baik, dilanjutkan. Next. Di sini terdapat hasil dari diagram batang menunjukkan persepsi responden terhadap dugaan manipulasi data pemilu 2024 yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Adanya percaya ada manipulasi ini sangat tinggi, kemudian beberapa responden menganggap alibi politik, dan selebihnya netral. Kedua ini sama-sama seimbang. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya analisis mikro, refleksi individu, dan nilai Pancasila. Untuk nama Francisca Della, inti pandangan manipulasi dapat lihat dari berbeda hasil TPS dan data akhir. Transparansi penting. Nilai Pancasila utama, sila 1 kejujuran dan sila kelima keadilan. Untuk Ibnu Fawaz, ada kejanggalan teknis tapi tidak semua tuduhan terbukti, perlu mengawasi objektif. Nilai Pancasila utama, sila keempat kebijaksanaan dan sila kelima keadilan. Untuk Cantika Indriana, isu manipulasi masuk akal tapi bisa juga dimakamkan sebagai alibi politik. Untuk nilai Pancasila utama, sila ketiga persatuan dan sila 4 kebijaksanaan. Untuk Rafif Azhari, isu tidak hitam putih, bisa fakta atau strategis politik. Nilai Pancasila utama, nilai sila kedua beradab dan sila keempat rasional. Untuk Muhammad Torik, perlu transparansi, audit independen dan bukti objektif. Nilai Pancasila utama, sila kedua beradab dan sila keempat musyawarah. Next. Analisis makro Pancasila, teori dan realita. Sila pertama, integritas, kejujuran, akuntabilitas, temuan realitas penelitian, pemecatan 66 penyelenggaraan isu di Sirekap. Analisis inti, ada krisis etika penyelenggaraan. Sila kedua, hal politik dan keadilan elektoral. Temuan realita penelitian, manipulasi DPT, intimidasi politik uang. Analisis inti, hak pilih rakyat terancam. Untuk sila ketiga, persatuan dan legitimasi pemilu. Temuan realita penelitian, polarisasi dan konflik opini.
kepercayaan publik menurun. Untuk sila keempat, transparansi dan musyawarah. Data digital tidak sinkron, audit lemah. Analisis inti kedaulatan rakyat belum optimal. Untuk sila kelima, keadilan sosial dan kesetaraan suara. Suara rakyat berpotensi tidak terwakili. Untuk analisis inti keadilan politik terganggu. Next. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, dugaan manipulasi data pemilu merupakan persoalan yang kompleks karena akan melibatkan masalah teknis, etika penyelenggara, serta kepentingan politik tertentu sehingga memicu krisis kepercayaan publik. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena dapat merusak kejujuran, keadilan, kesatuan, dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Oleh karena itu, penguatan integritas pemilu harus dilakukan dengan menegakkan transparansi serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar demokrasi Indonesia berjalan lebih jujur, adil, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Berikut untuk presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan kata dari kami akhiri untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami ingin mewawancari sebentar. Sebelumnya boleh perkenalkan dahulu untuk kakaknya dengan namanya siapa? Sarah. Untuk kakaknya? Saki. Baik, di sini kan kita ada berita tentang kecurangan pemilu di tahun 2024. Nah, di situ ada dugaan bahwa ada kecurangan dan manipulasi data pada KPU. Untuk pendapatnya kakak sendiri? Menurut pendapat kakaknya dulu tentang berita manipulasi data pada KPU tersebut sebenarnya benar-benar terjadi atau hanya alibi dari pihak lawan agar terulang kembali adanya KPU tersebut. Menurut pendapat pribadi saya, klaim tentang manipulasi data atau kecurangan pemilu seringkali terlalu dibesar-besarkan. Untuk kakaknya sendiri pendapatnya bagaimana? Pendapat saya tidak setuju karena adanya manipulasi data pada KPU didasari oleh berbagai pandangan, di mana sebagian menganggapnya sebagai fakta yang didukung bukti, sementara sebagian lain melihatnya sebagai alibi politik. Situasinya kompleks dan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Baik, berarti untuk kedua pendapat kakak ini tidak setuju ya? Ya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih. Saya boleh tanya tentang pemilu tahun 2024 ya? Tadi kan saya sudah memberitahu kakak ya tentang beritanya itu tadi kan. Ini untuk pertanyaannya saya itu adalah pendapat Anda tentang berita adanya manipulasi data pada KPU, apakah sebenarnya benar-benar terjadi atau hanya alibi dari pihak lawan agar terulang kembali adanya KPU? Menurut saya ya Mas. Ya, menurut aja. Menurut pendapat saya cenderung percaya bahwa ada realitas kebocoran data di KPU, bukan hanya tuduhan kosong karena ada investigasi oleh BSSN, Polri, dan analisis log server oleh KPU sendiri. Namun saya berpikir bahwa klaim manipulasi sepenuhnya sistematik untuk mengubah hasil pemilu mungkin lebih sebagian belum ada bukti publik yang kuat menunjukkan data GPT bocor lalu diubah dan dipakai untuk mengubah hasil suara. Kombinasi skenario adalah yang paling mungkin dan paling berbahaya dari sisi kepercayaan publik. Ada tidak diatasi, isu ini bisa menurunkan legitimasi KPU dan pemilu. Untuk menyegah terulang, KPU harus sangat proaktif. Itu menurut asumsi kakaknya sendiri ya? Ya udah, makasih ya kak. Mas, saya mau menanyai tentang pendapat Anda
berita ada manipulasi data pada KPU. Apakah sebenarnya benar terjadi hanya alibi dari pihak lawan agar terulang kembali data KPU? Pendapat saya mas ya, kalau pendapat saya sih mungkin itu hanya alibi saja sih mas. Soalnya KPU sebesar itu masa bocor gitu, kan? Menurut pendapat saya nggak mungkin sih. Pendapat Anda tentang berita adanya manipulasi data pada KPU, apakah sebenarnya benar-benar terjadi atau hanya alibi dari pihak lawan agar terulang kembali adanya KPU? Menurut kakak sendiri? Kalau menurut saya itu cenderung percaya bahwa adanya realitas kebocoran data-data di KPU, terus bukan hanya tujuan kosong juga. Setelah itu karena ada investigasi oleh BSSM, Polri, dan analisis log server oleh KPU sendiri. Namun juga bisa berpikir bahwa klaim manipulasi itu sepenuhnya sintetik untuk mengubah hasil pemilu itu. Mungkin di lebih-lebihan sebagian belum ada bukti publik yang kuat menunjukkan bahwa data DBT itu bocor. Dia itu bisa diubah, dipakai untuk mengubah hasil suara setidaknya dari tinjauan publik saat ini. Misal kayak gitu. Kombinasi skenario itu kebocoran nyata plus kualitasi isunya. Yang paling mungkin dan paling berbahayanya itu dari sisi kepercayaan publik. Jika tidak diatasin itu, isunya ini bisa menurunkan legitimasi KPU dan pemilu untuk mencegah terulang kembali. KPU harus sangat proaktif sih kalau auditnya Frosik, transparan hasil audit itu ke publik, perbaikan keamanan sistem dan penguatan regulasi. Oh gitu, itu dari pendapat kakaknya? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.